Langsung saja kita mulai. Kita bisa klik menu file, kemudian new virtual machine. Nah, langkahnya masih sama seperti kemarin ya. Langkah-langkahnya yaitu karena saya senang menggunakan custom ya, saya pakai custom aja. Saya pilih custom, next, kemudian ini biarkan secara default kayak seperti kemarin. Kita klik next lagi, kemudian I will install the operating system later. Kita pilih yang itu, kita klik next. Kemudian ini pilihannya order, kemudian versinya juga order yang 64 bit. Kita klik next. Virtual machine name-nya kita kasih nama dep GUI gitu aja. Agar beda dengan tadi ya, yang satu server, yang satu GUI. Kemudian kita klik next. Kalau sudah, prosesornya kasih aja 2, ini juga 2. Kalau sudah dikasih 22, kemudian kita klik next. RAM-nya kita tambahkan 2 aja. Kita pilih 2. Ya, di sini juga ukurannya MB, teman-teman ya. Jangan sampai salah memasukkan. Jadi kita cek dulu, ini ukurannya MB atau giga. Kalau MB ya berarti karena kita kebutuhannya 2 giga, maka kita tuliskan 2000 di sini. Kita klik next. Settingan network kita pilih NAT saja di sini. Kita klik next. Biarkan yang recommended aja LSI logic ya di sini. Kita pilih itu. Kita klik next. Pilih yang NVMe. Ya, kalau komputer teman-teman menggunakan SSD, nah, kita pilih NVMe aja, kemudian kita klik next. Kemudian karena kita mau buat baru, maka kita pilih create a new virtual disk, next. Dan di sini settingan untuk hard disk atau penyimpanan sistemnya, kita kasih 25. Ukurannya di sini GB, berarti giga. Kita kasih 25 gitu aja. Kemudian bawahnya kita pilih store virtual disk as a single file. Kita pilih, kemudian kita klik next. Kalau sudah, ini adalah bentuk filenya tadi seperti tutorial sebelumnya. Setelah itu kita klik next. Udah, ini sudah benar, memorinya 2 GB, CPU-nya 4 CPU, hard disknya 25 GB. Kalau sudah, kita klik finish. Dan di samping kanan ini akan bertambah satu lagi. Ya, ini adalah komputer-komputer kita yang sudah kita buat. Yang kita sudah buat tadi sebelum ini adalah Debian server, kemudian yang akan kita jadikan klien. Di sini kita tandai dengan dep GUI namanya. Langkah berikutnya kita pilih, karena kita akan menginstal dep GUI, maka kita pilih dep GUI, kemudian kita klik pada CD or DVD IDE auto detected. Akan ada tampilan seperti ini. Kita pilih CD or DVD lagi, kemudian pilih yang use ISO image file. Kita pilih browse. Kita arahkan ke ISO Debian kita seperti kemarin. Di sini kita pilih yang DVD 1. Kalau sudah, kita klik OK. Selanjutnya kita masih terpilih di dep GUI. Ya, kita pilih dep GUI. Selanjutnya adalah kita start up this guys operating system. Kita klik. Dan proses instalasi akan dimulai. Walaupun ini bentar. Ini seperti ini. Walaupun ini proses nanti kita pengennya akan ada tampilan GUI di Debian kita karena akan kita jadikan klien, bukan berarti terus kita installnya harus grafik, enggak ya. Kita bisa menggunakan jalan, tergantung itulah apa kesukaan teman-teman, mau install pakai GUI atau CLI. Saya lebih suka pakai yang CLI, maka saya pilih yang kedua, install, kemudian saya tekan enter. Seperti biasa, biarkan English saja, enter. United States, enter. American English, enter. Seperti itu, biarkan sampai selesai prosesnya.
Loadingnya kita tunggu aja sampai clear, sampai selesai, sampai 100%. Nah, di situ ada waiting kan. Kita disuruh nunggu ya. Tunggu sampai nanti masuk ke tampilan berikutnya. Nah, di sini username-nya biarkan aja Debian, enter. Domain name-nya kosongi, enter. Password-nya kasih aja 1. Kasih 1 lagi, re-enter. Kemudian for new user. Di sini dep GUI gitu aja. Enter. Username-nya biarkan aja kosongi, enter. Sorry. Back root-nya kasih 1 ya. Nah, ulangi lagi deh. Ya apa, nggak baca ngebug ya. Root user kita kasih 1 aja. Kita kasih 1, enter, re-enter 1, enter. Full name-nya for the user dep GUI, enter. Username for your akun kasih aja dep aja. Continue, enter. Cost password the new user 1, enter. 1 lagi, enter. Jadi tadi ngulangi lagi ya, ada kesalahan. Kemudian ini biarkan external aja. Langkahnya pokoknya di awal itu sama dengan seperti kita nginstal Debian yang kita gunakan sebagai server tadi. Ini juga sama, get, use entry disk, div nvme 0n1, pilih enter. Kemudian all file, enter. Selanjutnya kita klik finish. Write the change to disk, yes. Kita pilih yes. Dan proses instalasi dimulai. Debian seperti tadi ya, ketika ada kesalahan dia akan langsung memberikan daftar atau menampilkan daftar yang install kita itu sampai mana ya. Tadi seperti pas waktu memasukkan user tadi ya, kita backnya bukan back sebelumnya tapi langsung dikasih daftarnya, instalasinya kita pilih sendiri ya. Karena tadi sampai ke user, maka saya pilih yang user tadi. Akhirnya mengulang lagi kan, memasukkan user Debian-nya, kemudian password-nya untuk masuk sebagai user, bukan user admin ya tentunya. Ini sudah sampai 83%. Kita tinggal tunggu saja sampai selesai. Dan setelah ini akan disuruh milih ya layanan yang secara default akan berjalan di Debian ini seperti tadi. Cuman bedanya nanti ada beberapa yang kita pilih, malah bukan kita biarkan ya, bukan kita hilangi. Yes, participated, yes. Nah, di sini karena kita mau menjadikan ini sebagai klien dan klien itu identik dengan desktop, maka ini biarkan saja Debian desktop, genome-nya biarkan saja. Web servernya di
dipilih atau enggak. Nih saya pilih aja. Siapa tahu nanti butuh. Walaupun jadi klien, kita coba aja lah. Di sini ya. Sudah, kita tekan. Kalau sudah ya berarti yang dicentang atas 2, bawah 3. Atau ini juga bisa, nggak usah dicek juga bisa. Tapi karena saya nanti kalau pengen menjadikan dia sebagai server ya, jadi saya install aja lah. Toh juga nggak akan berpengaruh apa-apa. Daripada nanti install lagi ya. Biarkan saja. Kemudian saya kasih 5 di sini ya. Bintangnya 5. Mulai Debian Desktop, Genome, kemudian Web Server, SSH Server, Standar, System Utility saya centang semua. Jadi selanjutnya kita tekan Enter untuk melanjutkan. Proses copying datanya atau proses install tadi ya, layanan-layanan yang nantinya secara default akan tertanam di Debian kita. Ini ada 1409 package ya. Sebenarnya install itu memindah data ya, memindah data dari ISO kita tadi ya menuju ke hard disk sistem kita. Ini seperti itu proses instalasi itu sebenarnya. Makanya di beberapa proses instalasi sistem operasi itu kadang ada copying data. Nah, itu membuktikan bahwasanya memang menyalin yang tadinya di ISO disalin ke dalam sistem gitu. Ke dalam hard disk atau SSD yang nantinya kita jadikan sistem gitu. Untuk install Debian Desktop ini memang relatif lebih memakan waktu ya dibandingkan dengan tadi kita install Debian Server, karena jelas ya GUI itu filenya jauh lebih gede dibandingkan dengan ketika kita install hanya CLI saja, karena grafik itu jauh lebih gede filenya dibandingkan hanya CLI, hanya common. Ini kalau tadi kita install CLI sudah selesai nih pastinya. Ya tunggu aja, tunggu sampai selesai. Kemudian untuk klien kita sebenarnya tidak harus, sekali lagi ya, tidak harus Debian sih ya, bisa pakai Windows 10 atau Windows 11 ya. Tidak harus menggunakan Debian. Tapi saya pribadi ya seneng aja pakai Debian untuk kliennya. Tinggal kesukaan teman-teman. Atau bahkan bisa nginstal Android juga nggak apa-apa ya, Android 86 sebagai kliennya nggak masalah. Baru 61%. %, 85. Nah, bisa di sambil ngopi ya. 94%.
Installing group bootloader, akhirnya tadi sudah selesai. Kita masuk install group bootloader, yes aja di sini, pilih yes, enter. Kemudian kita arahkan ke pilihan yang paling bawah, apa namanya, /dev/nvme 0n1 ya, kita pilih yang itu, enter. Finishing the installation, ini hampir selesai. Nanti setelah ini baru akan kelihatan ya bedanya apa sih ya antara Debian apa namanya, Debian server sama Debian desktop itu sendiri. Lebih tepatnya Debian CLI dan Debian GUI. Kalau layanannya sebenarnya sama sih, kalau kita install secara penuh pun juga bisa itu. Walaupun tampilannya GUI tapi kita bisa pakai untuk server. Nah, seperti ini kita klik continue untuk reboot. Selesai. Yang bedakan hanya tampilannya command line dan graphical user interface. Ini tampilan loading awalnya. Nah, seperti ini. Jadi ini tampilannya. Jadi untuk tampilan Debian GUI itu seperti ini. Loginnya tinggal klik Debian GUI aja di sini, passwordnya tadi seperti itu. Yang sudah kita berikan yaitu 1. Enter. Dan di sini kemudian kita tinggal pilih di close aja lah. Nah, ini tampilannya. Tampilan desktop seperti ini untuk Debiannya. Ini untuk menu-menunya, menu untuk networking, untuk mematikan di sini. Kemudian untuk aplikasi itu bisa diklik activities. Kita klik show all application. Nah, di sini semua. Oke, seperti itu untuk instalasi Debian GUI-nya yang nanti rencananya kita akan pakai sebagai sistem operasi klien yang nantinya sekaligus sebagai checker ya, checker dari server kita nanti ya. Jadi layanan-layanan server yang nantinya kita konfigurasi itu langsung bisa dicek di Debian GUI ini. Saya kira seperti itu untuk teman-teman semuanya. Nanti untuk tutorial berikutnya kita akan bahas cara konfigurasi server, mulai dari pengalamatan IP, kemudian ada DHCP server, DNS server, mail server, kemudian ada web server, kemudian database server, dan lain-lain ya. Pokoknya layanan-layanan yang memang di situ bisa dikonfigurasi di server. Nanti kita akan coba. Saya kira itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.